Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Umla semuanya, kembali lagi di Umla Podcast TV. Bersama saya Listi, kurang lebih 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai kualitas dari perguruan tinggi melalui sertifikasi ISO. Di sini sudah hadir narasumber yang sangat hebat, yang beliau termasuk auditor ISO. Untuk lebih jelasnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak Ainul, Pak Gata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang ya Pak. Mungkin Pak Gata sama Pak Ainul bisa memperkenalkan diri dulu pada Sobat Umla semuanya. Siapa, nama, mungkin ada posisinya sebagai apa di sini. Monggo silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Umla, apa kabar? Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Gata Ardian dan di samping saya ada Bapak Ainur Laksono. Kami adalah merupakan tim auditor dari Equal Assurance. Jadi Equal Assurance itu adalah lembaga sertifikasi ISO yang telah terakreditasi oleh JASAN. Nah, jadi JASAN itu adalah lembaga akreditasi dari Australia. Oh, ya. Berarti sudah ini termasuk luar negeri juga benar, Pak ya? Benar Ibu, benar. Sangat bagus sekali. Ya. Mungkin Pak Ainur ada yang mau disampaikan pada Sobat Umla semuanya untuk menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Umla yang luar biasa. Saya Ainur Sono. Saya kebetulan hari ini diundang sama Bu Lesti untuk memberikan sedikit bincang-bincang terkait dengan mutu dari perguruan tinggi. Saya adalah Ainur Sono. Saya berposisi sebagai practice manager. Jadi dalam artian saya sebagai praktek ya, manajer praktek salah satu di Indonesia yang bisa mengembangkan badan sertifikasi yang tersertifikat oleh Pak Gata untuk kembangkan di Indonesia. Dan terutama di sini di Umla Universitas Muhammadiyah Lamongan barusan kami sertifikasi dengan ISO 9001:2015 untuk standar sistem manajemen mutu di semua area di Universitas Muhammadiyah. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Saya lihat tadi VT-nya kok sangat luar biasa sekali Pak Gata sama Pak ini sudah berapa perguruan tinggi nih Pak ya sudah dikunjungi nih? Kurang lebih berapa perguruan tinggi ya sudah Pak Gata kunjungi melalui sertifikasi ISO ini? Ya. Kalau perguruan tinggi mungkin bisa sekitar mungkin sekitar 50-an ya 50-an. Jadi kami pun kalau di Universitas Muhammadiyah, di lingkungan Muhammadiyah ya, itu seperti di Lamongan, kemudian Surabaya, Jember ya, itu kami juga pernah mengaudit di beberapa Universitas Muhammadiyah. Oh gitu. Ya. Namun begini Bu, sebetulnya kami juga telah melakukan sertifikasi tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi kami juga bisa mensertifikasi di organisasi pemerintahan atau mungkin di rumah sakit ya, kemudian di beberapa pabrik atau manufaktur ya, seperti itu. Jadi memang itu yang memang kita lakukan. Standar ISO itu kan banyak sekali Bu. Betul. Jadi tidak hanya kaitan dengan quality saja, tetapi ada yang kaitannya dengan environment ya, lingkungan, kemudian K3, kemudian terkait dengan keamanan informasi, kemudian keamanan pangan, dan itu standarnya banyak sekali. Oh, jadi bukan hanya di perguruan tinggi, tapi kali ini kita akan yang khusus bahas perguruan tinggi ya Bapak ya. Baik. Jadi sebelum kita nanti lebih jauh ya, saya ingin tahu dulu dikatakan perguruan tinggi berkualitas seperti apa menurut Bapak ini? Baik. Pak kata dulu ya. Ya, jadi gini, yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam sistem manajemen mutu itu ada beberapa prinsip Ibu. Jadi prinsip yang pertama itu adalah fokus kepada pelanggan. Nah, jadi kalau di perguruan tinggi pelanggan kita itu siapa? Yaitu mahasiswa. Kemudian orang tua mahasiswa dan juga mungkin dari dunia industri ya. Atau stakeholder ya. Stakeholder. Lah, ketika kita sudah berkomitmen untuk fokus kepada pelanggan, setiap kali kita misalnya ada atau mendapatkan keluhan atau komplain dari pelanggan kita, itu harus segera kita respon Ibu. Gitu. Jadi respon time kita itu harus cepat.
Fast respon gitu ya, Iya, kayak fast sekarang respon. kan lebih cepat seperti itu, Pak. Benar. Jadi bukan malah targetnya itu zero komplain, bukan, tetapi kita harus mengukur respon time kita. Kita nggak mungkin menentukan target zero komplain karena kenapa? Komplain itu merupakan feedback. Iya, feedback yang bisa kita lakukan improvement nantinya, seperti itu, peningkatan. Saya dengarkan dari penjelasan Bapak dari kita tidak boleh kalau tidak ada komplain malah. Benar. Itu maksudnya bagaimana? Jadi gini, target di dalam sasaran kualitas itu bukan melihat dari tidak adanya komplain, tetapi kita bagaimana caranya untuk merespon ya komplain itu seberapa cepat. Ya, jadi ketika kita menerima komplain itu merupakan feedback ya, feedback untuk bisa kita lakukan improvement atau peningkatan. Nah, jadi kalau memang kita UMLA itu mendapatkan komplain banyak, itu nanti juga harus kita filter Ibu, harus kita seleksi ya. Jadi komplain-komplain yang memang secara substansi itu sesuai dengan proses yang ada di UMLA. Nah, jadi memang ketika UMLA itu menerima komplain, nanti harus segera kita respon secara cepat. Iya, seperti fast itu. respon gitu ya. Benar, seperti itu. Jadi dikatakan Pak Gatot tadi mungkin dengan adanya komplain itu bagaimana kita meresponnya itu berarti bagus guys di situ ya. Iya, benar. Jadi untuk prinsip manajemen mutu itu selain fokus kepada pelanggan, yang kedua adalah leadership. Nah, di sini di UMLA leadershipnya saat ini sangat luar biasa, apalagi sekarang dipimpin oleh rektor yang sangat energik, milenial ya. etos kerjanya cukup luar biasa karena kami pun mengenal rektor UMLA saat ini itu pada saat di Surabaya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz ya, luar biasa. Jadi memang di sini beliaunya itu sangat responsif ya, di mana ketika ada kebutuhan dari sivitas akademika itu langsung dipenuhi ya, untuk bisa mendukung proses ya, proses yang ada di UMLA, dan itu sangat membanggakan ya, dan itu untuk mempercepat ya, mempercepat peningkatan kualitas di UMLA sendiri, seperti itu. Kemudian untuk prinsip yang selanjutnya di dalam sistem manajemen mutu itu adalah pendekatan pada proses ya, proses approach ya. Di sini di UMLA itu sangat mengutamakan pada pendekatan proses karena kami melihat pada saat audit kemarin itu mulai dari perencanaan pembelajaran ya, dosen-dosennya itu perangkat pembelajarannya sangat lengkap ya. Jadi sebelum dosen itu menyampaikan materi, dosen itu punya semacam checklist ya, checklist kelengkapan pembelajaran. Lah itu nanti pada saat kelengkapan pembelajaran sudah dipastikan terpenuhi, maka selanjutnya dosen itu wajib untuk merealisasikan ya pembelajarannya seperti itu. Lah ketika sudah direalisasikan pembelajarannya ada proses evaluasi. Lah evaluasinya itu juga harus ada alat ukurnya. Nah, di sini kalau di ISO, alat ukur berupa soal itu harus divalidasi dan itu sudah ada bukti kesesuaiannya semua ya. Jadi sudah dipastikan soal sebagai alat ukur itu sudah tervalidasi. Nah, itu contoh untuk pendekatan pada proses. Jadi kalau prosesnya itu baik ya, prosesnya itu bagus, insya Allah outcome-nya itu pun akan baik, seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa prinsip di dalam sistem manajemen mutu yang sudah dimiliki oleh UMLA ya. Jadi memang jangan ragu lagi, sekali lagi harus yakin dan percayalah berkuliah di UMLA itu sangat berkualitas, sangat bermutu, dan insya Allah nanti menghasilkan output dan outcome yang bisa diterima atau sangat membanggakan ya di dunia kerja lah, seperti itu. Jadi di UMLA ini sudah kalau paket lengkap itu Pak ya. Kalau beli ayam paket lengkap, sudah ada komitnya bagus. Benar. Kemudian sarana prasarana sudah memadai. Tinggal mahasiswanya ini ya, memilihnya harus pilih UMLA. Gitu. Benar, iya benar. Terima kasih. Mungkin Pak Ainur ada tambahan?
ini fenomena baru. Fenomena baru kalau misalkan ada organisasi yang banyak komplain, ini malah justru sekarang itu malah dikatakan lebih baik. Jadi berarti terbuka ya, open lebih gitu terbuka ya. Dan ada feedback stakeholder itu merasa memiliki organisasi ini. Jadi merasa memiliki, merasa diperhatikan, merasa dibutuhkan, bahkan dijadikan satu partner usaha atau satu partner organisasi yang bisa nanti sinergi dengan khususnya misalkan di UMLA ini gitu. Berarti kalau dari dunia pendidikan Pak, berarti kalau komplainnya dari mahasiswa banyak, misalnya fasilitas kurang bagus, nah itu nanti kalau kita cepat meresponnya berarti itu bagus. Benar. Gitu. Iya. Jadi dikatakan sebuah perguruan itu berkualitas jika kita terbuka terhadap kritikan, kemudian bagaimana kritikan itu kita aplikasikan ya, atau kita fast respon tadi ya, kita tanggapi dengan cepat. Benar. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana yang di UMLA ini? Sudah memenuhi apa udah, atau tadi kan sudah dijelaskan di depan bahwa UMLA tadi sudah tersertifikasi ISO yang 2000 berapa? 2001. Kemudian Pak Ainu juga sudah melihat sendiri, jadi bukan karena kata-katanya ya Pak, tapi sudah melihat langsung. Itu bagaimana menurut Bapak, memberikan gambaran gitu? Ya, jadi memang pada saat kami melakukan assessment ya atau audit di UMLA, kami melihat respon time-nya sudah cukup bagus. Jadi memang ketika ada komplain, kemudian ada penanganan yang cepat itu. Iya. Dan itu harus dimonitoring bagaimana cara penanganan sampai komplain itu sudah close, sudah tertangani, seperti itu. Sudah cukup bagus. Jadi ada SOP-nya yang jelas nih Pak. Jadi awal sampai akhir. Jadi awal mulai sampai proses, kemudian akhirnya sampai di situ ada masalah diatasi. Benar. Kalau menurut Pak Ainur gimana? Kemarin bagian apa ini Pak Ainur yang waktu saya kebetulan keliling semua ya. Keliling semua ya. Kenapa saya karena ini sudah baru di sarana UMLA, prasarana ya. Dan saya apresiasi luar biasa di kampus UMLA. Iya Pak, baru 3 tahun kita kalau universitas. Ini luar biasa ini. Begitu percepatan luar biasa karena apa? Respon dari masyarakat di sekitar Lamongan terutama, dan juga sekolah-sekolah di Lamongan itu sangat membutuhkan UMLA ini. Apalagi sekarang di sini aksesnya cepat, punya masjid yang megah di pinggir jalan, terus juga dari support dari Pak Rektor yang luar biasa ini, dan juga pencapaian-pencapaian yang barusan kami lihat ini, dana-dana hibah yang luar biasa. Ini baru 3 tahun, UMLA sudah bisa menyerap dana yang besar ya. Ini bisa mengalahkan bahkan yang sudah settle seperti UM yang lain. Ini UMLA baru tapi busit ya, akselerasinya begitu cepat itu. Termasuk bayi tapi sudah mulai mengejar lari gitu Pak. Benar. Jadi itu tadi ya Sobat UMLA semuanya. Ini dari luar kita sudah melihat seperti itu. Beliaunya ini berdua termasuk auditor di UMLA sudah melihat langsung ya gambaran di UMLA. Memang kita tidak sempurna ya Pak, tapi menuju kesempurnaan itu sangat diapresiasi oleh pihak auditor dari ISO. Jadi Sobat UMLA semuanya jangan ragu lagi untuk memilih Universitas Muhammadiyah Lamongan. Mungkin Pak Gata ada atau Pak Ainur memberikan pesan pada Sobat UMLA semuanya, jangan ragu untuk kuliah di UMLA ini, monggo. Baik, jadi Sobat UMLA yakin dan percayalah bahwa sekolah atau berkuliah di UMLA itu sangat meyakinkan. Yang pertama dari sisi SDM ya. Jadi SDM di sini dari dosen ya, kami pun melihatnya sudah sesuai dengan kompetensinya. Jadi mata kuliah yang diampu itu dipastikan sudah sesuai dengan kompetensi dosennya. Kemudian yang kedua, dari sisi infrastruktur ya, infrastrukturnya sudah sangat memadai. Jadi kalau untuk terkait dengan alat-alat praktek ya, itu sudah sangat memadai dan bisa mendukung ya mahasiswa yang nantinya untuk memiliki kompetensi sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Nah, tidak cukup di situ, tetapi juga misalnya dari sisi kebersihan ya, dari sisi keramahan ya, itu juga dapat ditunjukkan oleh UMLA ya. Gitu, ya. Karena kalau kami melihat pun Ibu,
di beberapa toilet. Nah, ini khususnya ini infrastruktur yang yang dianggap sepele, tetapi ini ya, kalau orang lihat pengaruhnya ini. besar ya. Jadi toilet ini sudah sangat bersih, dan itu nyaman ya. Jadi nyaman, bersih, dan apa namanya, ketika ada mahasiswa atau dosen yang menggunakan toilet itu tidak ragu lagi ya untuk menggunakan dan nyaman untuk dipakai ya, seperti gitu itu. ya Pak. Jadi iya. hal kecil aja diperhatikan, apalagi hal besar. Nah, gitu seperti ya. itu, Jadi Ibu. yang orang anggap sepele malah kita sangat perhatikan karena itu akan mendukung kenyamanan di UMLA. Benar, Pak Ainul benar. mungkin ada tambahan dari pernyataan Pak Gata. Kalau dari saya ini jangan ragu ya, jangan ragu. Kalau di UMLA itu sudah, apalagi kata Lamongan sudah Lamongan secara Indonesia sudah terkenal ya. Terus apalagi sekarang UMLA ini sudah bukan hanya omong doang, jadi sudah dapat pengakuan dari ISO secara dunia atau sertifikasi sistem manajemen mutunya, dan berkomitmen. Jadi UMLA itu bukan hanya sekedar omong doang, tapi berkomitmen. Jadi di ISO itu ada komitmen dan ada proses. Dan PDCA atau Plan Do Check Action-nya sudah jalan. Jadi semua apapun yang dilakukan dari tim di UMLA itu kami pastikan itu selalu berbenah, selalu memberikan yang terbaik kepada pelayanan kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar, dan juga melakukan improvement yang tiada henti untuk mewujudkan suatu loyal. Jadi mahasiswa itu lebih yakin dan lulusan juga outcome-nya juga menjadi mahasiswa yang terbaik di sini. Oke, tadi itu dua pernyataan dari Pak Gata dan Pak Ainul tentang Sobat UMLA semuanya tidak boleh ragu lagi untuk memilih Universitas Muhammadiyah Lamongan sebagai salah satu ya Pak ya, salah satu universitas unggulan terutama orang Lamongan, Kabupaten Lamongan, karena Lamongan ini sudah mendunia Pak, bukan hanya nasional ya Pak, mendunia, sudah ada universitasnya di dunia itu ya. Jadi orang Lamongan ini, saya pernah dengar itu kalau di sana memang ada orang Lamongan juga, karena orang Lamongan ini cirinya apa Pak? Ulet gitu ya, pantang menyerah gitu ya. Jadi kalau punya keinginan itu wajib dicapai gitu, diraih gitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Gata dan Pak Ainul. Mungkin ada closing statement dari Pak Gata mengenai lembaga ISO-nya ini juga termasuk lembaga ISO yang kredibel ya Pak ya. Iya. Iya, monggo. Jadi mungkin kalau kaitannya dengan slogan orang Lamongan itu kan megilan ya. Jadi UMLA itu sangat megilan ya. Jadi yakinlah, percayalah untuk berkuliah di UMLA itu sangat berkualitas, baik dari sisi SDM-nya, dari sisi infrastrukturnya ya, kemudian dari sisi administrasinya ya. Jadi jangan ragu lagi untuk berkuliah di UMLA. Insya Allah nanti dapat menjadi lulusan yang terbaik. Amin. Ya, seperti itu. Amin, terima kasih. Mungkin Pak Ainul mungkin ada ini closing statement. Hampir mirip sama Pak Gata ya. Pak Gata kan orang Lamongan. Ini masih Karasidenan Bojonegoro ya. Bojonegoro bahasanya bukan megilan. Tapi matoh itu Bojonegoro. Jadi luar biasa. Saya yakin UMLA ini percepatan akselerasinya luar biasa. Insya Allah 5 tahun ke depan UMLA ini sudah sejajar dengan UM yang lain, yang lain. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan dengan harapan ini masyarakat, mahasiswa semakin yakin, semakin percaya diri, bisa mengembangkan keilmuannya untuk bisa bersosialisasi kepada masyarakat yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya Pak Gata dan Pak Ainul. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih atas ajakannya untuk Sobat UMLA semuanya bahwa di UMLA ini sudah kualitasnya sangat bagus, sudah tersertifikasi ISO. Sekian dari saya, Listi. Saya mohon maaf, kita akhiri podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.